Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Epifani. Dalam ibadah ini, kita akan memperingati hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-57 tahun pada tanggal 18 Februari 2022. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Omnesinus Kamboji, dosen STT Intim Makassar. Syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang menyertai perjalanan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB sehingga memasuki usia pelayanan ke-57 tahun. Meskipun masih berada dalam masa pandemi, Pelkat PKP GPIB terus giat melayani Tuhan melalui sesama. Dalam kekuatan dan keteguhan hati menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, hati kami percaya dan penuh ungkapan syukur karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan-Nya yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Nya, memberi penghiburan dan menuntun perjalanan hidup setiap kita sampai saat ini. Pandemi mungkin membatasi jumlah fisik, membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Namun, pandemi tidak boleh menjadi penghalang dalam menghentikan langkah juang kita untuk senantiasa berbuat baik serta peduli dengan sesama. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan adalah mitra Allah di dalam pelayanan gerejanya untuk mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Di usia pelayanan yang ke-57 tahun, mari kuatkan dan teguhkan hati, hadapi tantangan, berjalan bersama, serta ulurkan tanganmu dalam genggaman tangan Tuhan yang akan memperlengkapi kita melayani sesama di ladang milik-Nya, yakni pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Jemaat mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, kita teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita pada ibadah saat ini terambil dalam Yehezkel 3 ayat 9. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan melimpah atasmu juga. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sukacita ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Epifani yang dilaksanakan pada saat ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan hati setiap pribadi bahwa kami tidak pernah sendiri menghadapi kehidupan yang semakin sulit dan rumit ini. Kami juga bersyukur bahwa dalam situasi yang sulit dan rumit ini, Engkau menganugerahkan pertambahan usia ke-57 tahun pelayanan Pelkat PKP GPIB. Sebab itu, di usia pelayanan yang ke-57 tahun, kami Pelkat PKP GPIB bersatu hati berjalan bersama untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami dalam menolong sesama di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Situasi dan kondisi pandemi ini bukan menjadi penghalang bagi kami untuk terus berkarya di tengah umat dan masyarakat. Allah Bapa Maha Kuasa, di hari kami merayakan ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-57 tahun ini, kami menyadari akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu ya Allah, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami, teristimewa bagi Pelkat PKP GPIB. Jadikanlah mereka teladan dalam keluarga, pekerjaan, persekutuan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Terpujilah Engkau Allah Bapa Maha Kuasa. Amin. Ku serahkan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita semua. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus. Karena dalam persekutuan ibadah kami pada saat ini, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran. Dan berkatilah kami semua sebagai jemaat, agar firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama boleh terpatri dalam hati batin kami dan boleh kami wujud nyatakan dalam keseharian kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu ini
kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun kita kembali beribadah secara virtual, di tengah-tengah keluarga atau dimanapun kita berada, karena kondisi dan situasi pandemi yang kemudian pada akhirnya pemerintah dan juga bahkan majelis jemaat mengambil sebuah langkah bijak untuk beberapa minggu ke depan kita beribadah secara virtual. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari partisipasi kita sebagai jemaat Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona varian Omikron yang tentu juga mencemaskan kita semua. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita sungguh yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kondisi apapun yang dihadapi oleh umat-Nya. Teristimewa bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara karena pada hari ini bersama-sama kita memperingati hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB yang ke-57 yang tepatnya pada tanggal 18 beberapa hari yang lalu. Ini merupakan kesempatan untuk kemudian menjadi momentum. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan memberi kesempatan bagi Pelkat PKP GPIB boleh menapaki usia yang ke-57 tahun. Usia yang sudah cukup dewasa dari sebuah organisasi. Dan tentu kita tahu bersama bahwa keberadaan PKP telah menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya di lingkungan GPIB, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Teristimewa dalam menyatakan kasih persaudaraan, menyatakan solidaritas di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih saja kita alami sampai pada saat ini. Ini juga merupakan momentum Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kemudian sebagai pengurus, sebagai anggota PKP, kita mengevaluasi sampai sejauh mana komitmen kita sebagai pelayan-pelayan persekutuan perempuan, menyatakan tugas dan tanggung jawab kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Sekaligus juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan kesempatan untuk kemudian kita meneguhkan komitmen kita untuk lebih sungguh melayani Tuhan dalam kapasitas kita sebagai perempuan Kristen yang diberikan mandat oleh Tuhan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan, sebagai wirausaha, dan apapun tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Pelkat PKP GPIB yang ke-57. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Minggu ini bacaan kita sebagaimana telah dibacakan dan telah kita ikuti dengarkan bersama-sama terdapat dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan tema renungan ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa perikop ini berjudul perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita juga tahu bahwa konteks dari bacaan ini merupakan proses atau suksesi kepemimpinan dari Musa sebagai abdi Allah yang telah dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel
dari Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah kebebasan bagi umat Israel. Yang kemudian oleh otoritas Tuhan sendiri, maka Musa kemudian tidak diperkenankan untuk membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Yang kemudian tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini diserahkan kepada Yosua setelah Musa mati tentunya. Dan dalam bacaan kita, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua untuk kemudian melanjutkan kepemimpinan kembara perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan. Yang tentu Bapak Ibu Saudara-saudara kita tahu dalam sejarah perjalanan umat Israel kurang lebih 40 tahun. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan. Bahkan dalam saat-saat tertentu umat Israel rasanya ingin kembali ke negeri Mesir. Walaupun di sana mereka diperbudak, tetapi mereka merasa bahwa kondisi situasi yang mereka alami dalam proses perjalanan menuju Kanaan jauh lebih berat dari atau ketimbang mereka berada di tanah Mesir. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dibutuhkan seorang pemimpin yang konsisten, yang mempunyai iman yang kokoh untuk kemudian menjadi teladan bagi umat Israel yang dikatakan bahwa umat yang keras kepala, tegar tengkuk, sebagaimana disaksikan dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya kemudian Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik ketika kita baca keseluruhan dari pasal 1 ini, khususnya dalam bacaan kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, bahwa suksesi kepemimpinan pada masa itu merupakan hak prerogatif dari Tuhan. Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang menentukan siapa yang Dia percaya untuk menjadi pemimpin. Itulah sebabnya dalam teologi perjanjian lama ini disebut masa atau zaman teokrasi, di mana Allah lah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang Dia percaya untuk menjadi pemimpin, khususnya untuk membawa umat Israel menuju tanah Kanaan. Dan jika kita bandingkan dengan masa kita sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Kalau pada zaman perjanjian lama itu teokrasi, di zaman kita, zaman modern sekarang ini adalah zaman demokrasi, di mana kemudian masyarakatlah yang kemudian menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Memang ada plus minus dari kedua sistem ini, tetapi dalam situasi dan kondisi sekarang seringkali yang akan menjadi pemimpin, walaupun tidak semua, ada beberapa case bahwa orang yang punya uang yang menjadi pemimpin walaupun sebenarnya dia tidak punya kapasitas yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang menarik dari bacaan ini, yaitu pemilihan Tuhan sebagaimana yang dinyatakan kepada Yosua, bahwa pemilihan Tuhan kepada seorang pemimpin
itu disertai dengan sebuah jaminan. Jaminan penyertaan Tuhan. Bila mana kita baca pada ayat yang ketiga, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di sana, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Ini sesuatu jaminan yang luar biasa bagi seorang pemimpin, khususnya Yosua pada saat itu. Dan teristimewa pada ayat yang keempat, ini sekali lagi saya menggarisbawahi pada ayat yang keempat. Dan juga pada ayat yang kelima khususnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan sebuah pernyataan jaminan Allah yang berlaku secara definitif kepada Yosua. Definitif dalam artian bahwa satu kali untuk selama-lamanya. Saya kemudian membuat sebuah refleksi sederhana. Itulah sebabnya umat Israel adalah umat pilihan Allah. Walaupun mereka adalah umat yang kecil, tetapi umat yang sampai sekarang dalam banyak hal menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Khususnya dalam IT, teknologi dan lain sebagainya, luar biasa berkat Tuhan bagi umat Israel ini yang tidak pernah mampu dikuasai oleh bangsa-bangsa besar lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, setelah ada jaminan penyertaan Tuhan, pada bagian yang ketiga adalah ada permintaan, ada harapan Tuhan kepada Yosua bahwa sebagai seorang pemimpin, Yosua diminta untuk kuat dan teguh dalam hatinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini mengandung sebuah respons dari kemanusiaan kita, kemanusiaan Yosua sebagai seorang pemimpin. Tuhan tahu bahwa terkadang sebagai manusia, sebagai seorang pemimpin, ada suasana, ada kondisi di mana kita merasa lemah, di mana kita merasa tidak berdaya. Dalam konteks perjalanan umat Israel, seperti saya katakan di awal tadi bahwa ada masa-masa di mana umat Israel ingin kembali ke masa lampau, masa perbudakan. Dan itu tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk memberikan keyakinan bahwa negeri yang mereka akan tuju adalah negeri yang jauh lebih memberikan sebuah atmosfer untuk mereka bisa mengekspresikan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Itu tidak mudah Bapak Ibu, saudara-saudara. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan pada bagian yang keempat, hal yang penting adalah ada aspek, ada dimensi perintah dari Allah. Setelah ada jaminan penyertaan Tuhan, setelah ada harapan dari Tuhan, tetapi kemudian ada perintah kepada Yosua agar Yosua tidak lupa untuk memperkatakan kitab Taurat. Jadi sekali lagi kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, selain ada harapan, tetapi juga ada perintah dari Tuhan untuk kemudian Yosua setelah dia menjadi kuat dan
tidak ke kiri dan ke kanan. Yang kemudian kekuatan itu, keteguhan hati itu menyebabkan dia harus bertindak hati-hati sebagai seorang pemimpin. Maka kemudian ada jaminan di situ juga bahwa segala sesuatu yang dia rencanakan itu pasti akan membawa keberuntungan. Atau dengan kata lain, bahwa segala sesuatu yang direncanakan dalam perjalanan sebagai seorang pemimpin, bahwa jika hati-hati tidak ke kiri dan ke kanan, maka segala sesuatu itu akan berhasil dalam perjalanan kembara kehidupan mereka. Dan bagian yang terakhir adalah aspek perintah, bahwa Yosua kemudian tidak hanya diminta untuk teguh, kuat, untuk hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan sebagai seorang pemimpin. Tetapi yang paling penting di sini adalah bahwa Yosua juga diminta, diperintahkan untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau dikatakan memperkatakan itu berarti bahwa ada aspek pengajaran di sana. Bahwa Yosua tidak hanya diharapkan menjadi seorang pemimpin, tetapi dia juga harus menjadi seorang imam untuk mengajarkan, memperkatakan Taurat Tuhan atau firman Tuhan kepada umat Israel. Supaya kemudian umat Israel tidak melupakan sejarah masa lampau mereka. Bahwa mereka boleh melewati setiap perjalanan kehidupan mereka. Bukan karena kuat dan gagah mereka. Tetapi karena ada Tuhan yang telah menyertai. Tuhan yang telah memimpin. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu, itu adalah hak kepunyaanmu. Dan tidak seorang pun yang dapat melawan engkau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini hal yang penting untuk diingatkan kepada umat Israel. Supaya mereka tidak boleh melupakan karya besar, rancangan damai sejahtera Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari bacaan ini dihubungkan dengan kondisi dan situasi kita sebagai sebuah bangsa, sebagai masyarakat dan juga sebagai jemaat. Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun konteks kehidupan kita berbeda dengan kehidupan Israel pada masa lalu, tetapi kitalah Israel masa kini. Israel yang telah dipilih oleh Allah. Dan saya yakin bahwa janji penyertaan Allah itu tidak hanya berlaku pada umat Israel pada masa lampau. Tetapi juga berlaku bagi pemimpin masa kini. Dan juga kita sebagai jemaat. Bahwa ada jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa bila mana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara benar, sesuai dengan kehendak Allah, secara konsisten dalam kehidupan kita, maka janji pernyataan Allah itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Bahwa tidak seorang pun yang mampu untuk melawan kita jika kita berada pada jalan-jalan kebenaran dalam pemberitaan firman dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kita berada pada era demokrasi. Bicara tentang demokrasi juga bicara tentang kepemimpinan. Dan kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat biasa. Itu sangat lumrah dalam sebuah pemerintahan dan juga bahkan dalam organisasi. Jadi regenerasi tongkat estafet kepemimpinan adalah sesuatu keniscayaan. Walaupun kita era demokrasi, bahwa kekuatan otoritas di tangan rakyat. Tetapi kemudian jangan melupakan otoritas Tuhan untuk menjadi
seorang pemimpin. Minimal Bapak Ibu Saudara-saudara kita meminta hikmat kepada Tuhan sebelum kita memimpin seorang yang akan memimpin kita juga dalam pelayanan, juga dalam organisasi. Memohon dan meminta penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita merupakan sebuah wujud nyata dalam ketergantungan kita kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Catatan yang ketiga adalah bahwa kita harus terus memohon hikmat dari Tuhan untuk kita tetap teguh, untuk kita tetap kuat, dan juga bertindak hati-hati dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai keluarga, sebagai pemimpin, sebagai pelayan, agar kemudian segala apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini itu didasarkan oleh hikmat dari Tuhan, supaya dalam kehidupan ini kita bisa mengambil keputusan-keputusan etis dalam situasi yang berat, dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, maka yakinlah bagaimana janji Allah kepada Yosua, maka apapun yang kau kerjakan, hidupmu, pekerjaanmu, dan engkau akan beruntung dalam kondisi apapun juga. Teristimewa dalam sukacita Pelkat PKP GPIB yang ke-57 tahun. Ini merupakan sebuah perjalanan waktu yang tidak singkat. Saya percaya bahwa persekutuan ini telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Bahkan pengurus organisasi telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada jaminan penyertaan dari Tuhan untuk kemudian meneguhkan, menguatkan hati supaya bertindak hati-hati. Jangan ke kanan dan ke kiri, tetapi melihat kepada Allah yang memberikan pekerjaan pelayanan itu kepada saudara-saudara. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita semua, khususnya Sri Kandi dari gereja, yaitu perempuan-perempuan tangguh yang Tuhan sudah percayakan, yang tergabung dalam Pelkat PKP GPIB. Mari kita terus merendahkan hati kita, meminta hikmat dari Tuhan untuk selalu teguh, kuat dalam segala kondisi, khususnya dalam pandemi COVID-19 yang masih kemudian mengganggu kehidupan kita. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa melewati badai kehidupan ini dan hidup kita, pelayanan kita berada dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan
Saya jemput jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Meski dalam kondisi pandemi dan kami beribadah secara virtual dari rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada sekarang ini. Tetapi situasi ini tidak akan mengendorkan iman percaya kami. Karena Allah kami adalah Allah yang imanen, Allah yang ada dan hadir dalam kondisi kehidupan kami apapun juga. Terima kasih Bapa di sorga, karena firman-Mu telah terberitakan. Biarlah pengalaman, kisah, kepemimpinan atau suksesi Musa kepada Yosua yang telah kami baca bersama, memberikan jaminan, memberikan pengharapan kepada kami semua, bahwa kami adalah Yosua baru dalam keberadaan kami masing-masing. Engkau telah memilih kami dalam keberadaan kami, dalam kondisi dan kapasitas kami masing-masing. Dan juga Engkau memberikan jaminan penyertaan kepada kami semua, agar dimanapun kami berada, jika kami senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka segala sesuatu menyebabkan kami selalu berhati-hati dalam hidup ini. Kami selalu kuat, teguh dalam iman, dan kami akan menjadi orang yang beruntung dalam kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di sorga, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh pelayan presbiter di GPIB Bukit Zaitun Makassar ini, PHMJ dan juga majelis yang bertugas pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana surgawi, supaya kemudian kami bersungguh-sungguh dalam roh kerjasama yang baik, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh fungsionaris Bukit Zaitun GPIB di sini, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan dalam segala kelemahan kami, Engkau hadir memberkati kami, supaya dalam kelemahan itulah nyata kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan mendoakan tim multimedia yang memungkinkan seluruh proses ibadah ini berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Begitu juga security dan kostor dan semua yang terlibat dalam pelayanan di sini. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga ingat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat bijaksana surgawi, sebagaimana Engkau telah menjanjikan kepada Yosua. Demikian juga kepada para pemimpin kami,
supaya dapat bertindak dengan hati-hati dan juga untuk melaksanakan seluruh program demi kesejahteraan bangsa dan negara kami sebagai umat manusia dan juga sebagai warga jemaat. Kami juga ingat saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan ini. Kiranya ungkapan syukur mereka dan juga perpuluhan mereka untuk membantu pembangunan gereja dan program-program lainnya kiranya diberkati oleh Tuhan. Teristimewa kami bersyukur bersama dengan Pelkat PKP GPIB yang bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-57. Ya Bapa di sorga, Engkau telah memilih pengurus-pengurus dan kami semua sebagai anggota. Biarlah hikmat bijaksana sorgawi akan menaungi mereka dan ungkapan rasa syukur mereka dikenan oleh Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di mezbamu. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 di mana masyarakat kami menghadapi varian baru, varian Omikron. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk memungkinkan kami mengatasi berbagai persoalan hidup, khususnya melewati badai pandemi ini. Beri kami kuat dan sehat dan sukacita dalam kondisi apapun juga. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Bersyukur juga atas pertambahan usia ke-57 tahun pelayanan Pelkat PKP GPIB. Kiranya bersama kaum perempuan kita mengulurkan tangan untuk menolong, menguatkan, dan meneguhkan sesama dalam berbagai tantangan kehidupan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam kesempatan membawa persembahan ini juga ada satu kantong khusus untuk mendukung pelayanan Dewan Kaum Perempuan GPIB. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR Code yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya segenap hatimu, beri padanya
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memberkati dan memelihara hidup kami, dengan kasih-Mu, kami bersyukur kepadamu di tengah sukacita beribadah dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP ke-57 tahun. Saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk. Shalom, tak terbatas kasih dan kemurahan Tuhan tercurah bagi umat-Nya, sehingga hari ini kita diizinkan menjadi bagian dalam arak-arakan syukur atas berkat Tuhan dalam 57 tahun pelayanan PKP GPIB. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan, segala syukur hanya bagi-Mu Yesus. Gembara 57 tahun persekutuan kaum perempuan GPIB menjadi semakin berwarna ketika dalam 2 tahun terakhir ini pandemi COVID-19 menyentuh setiap lini kehidupan umat manusia. Bukan saja dalam urusan kesehatan, namun juga kehidupan keluarga dan persekutuan. Harapan untuk bisa keluar dari pandemi dan bisa bersekutu seperti masa-masa yang lalu dijawab dengan hadirnya varian baru, sehingga lagi-lagi Pelkat PKP GPIB harus merayakan pertambahan usia pelayanan di tahun ini dalam pembatasan pertemuan. Saat ini kita bertahan dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan ekstra berinovasi agar kondisi keluarga tetap sehat dan dapat meraih banyak impian. Secara sadar, sebagai perempuan, kita menjadi pilar yang kuat untuk siap sedia menghadapi tatanan hidup yang baru. Subtema HUT Pelkat PKP GPIB tahun ini, kuulurkan tanganku untuk menolong sesama. Mengingatkan bahwa sebagai gereja kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi umat dan masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kita, apapun situasi yang kita hadapi. Musim yang sukar saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mengabarkan kasih Allah yang besar. Kisah seorang janda di Sarfat ketika Nabi Elia memintanya berbagi dari apa yang tersisa padanya di masa yang kering pada saat itu. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16 menjadi pelajaran bagi kita bahwa berbagi dengan sesama tidak akan membuat kita berkekurangan, karena Allah pasti memelihara kehidupan hamba yang taat akan perintahnya. Kesediaan memberi pasti dimulai dari hati yang peduli. Allah Bapa yang Maha Baik itu telah menunjukkannya lebih dulu. Ketika dunia berhadapan dengan ketiadaan harapan akibat dosa, Allah peduli. Ia turun tangan merelakan putranya untuk menyelamatkan dunia. Maka, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, mari miliki kepedulian pada apa yang menjadi kehendak-Nya dengan memandang pada sekeliling kita. Nyatakan kasih kita kepada Allah dengan meneruskan kasih-Nya bagi sesama. Kaum perempuan GPIB, mari terus maju
dengan tetap sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tingkatkan kreativitas meski perempuan selalu padat dengan aktivitas. Seperti tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang tidak berkurang, demikian juga kreativitas akan terus ada sepanjang kita berusaha bersama-sama dengan Allah. Mari gunakan apa yang ada pada kita sebagai alat untuk berkarya. Media sosial di era digital yang akrab di keseharian kaum perempuan saat ini bisa menjadi sarana belajar dan menambah wawasan, wadah mewartakan kasih Allah, dan tempat menularkan semangat kepedulian untuk berbagi bagi sesama. Kaum perempuan GPIB di usia pelayanan yang ke-57, tetaplah melekat erat pada Kristus Tuhan, sehingga visinya yang menjadi arah pandangan kita, cinta kasihnya yang memenuhi hati dan menggerakkan kita mengulurkan tangan bagi sesama. Pujian bagi Dia yang keluar dari mulut kita, sehingga hidup kita memuliakan namanya. Selamat hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan lemah turia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi,
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita berdiri. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Menyaksikan penyertaan Tuhan dalam usia ke-57 tahun perjalanan pelayanan Pelkat PKP GPIB. Menambah keyakinan kita akan janji Allah dalam siara pelayanan bersama, bahwa Ia adalah setia dan akan terus beserta kita. Untuk itu pergilah, bantulah sesamamu yang menderita, yang terasing, yang teraniaya, yang hak-haknya dirampas. Mereka membutuhkan uluran tangan kita dalam merangkul, menguatkan, dan meneguhkan hati dalam menghadapi badai kehidupan. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh, cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Banyak jiwa mengeluh, dalam dosa terjerat, bagai intan yang redup, angkat dan murnikanlah. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, salam persekutuan dan salam sehat.